Dalam dunia gaib, banyak sekali ritual-ritual aneh menyalahi kodrat alam. Salah satunya adalah upaya menghidupkan orang yang sudah mati. Sebut saja namanya adalah Supriyanto. Beliau itu nekat melakukan ritual menghidupkan ibunya yang sudah meninggal. Nah, bagaimana kisah lengkapnya? Bagaimana tata cara Supriyanto menghidupkannya? Dan mantra apa yang ia gunakan? Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Ini adalah suatu kejadian nyata yang terjadi kisaran tahun 2016 silam. Supriyanto, warga desa di salah satu kabupaten di Jawa Tengah itu membuat gempar, pemirsa. Dulu ya, kita kenal Sumanto yang membuat heboh yaitu dengan membongkar mayat untuk dijadikan sebuah jimat. Namun berbeda dengan Supriyanto ini. Beliau itu membongkar makam ibunya sendiri itu untuk dibangkitkan dari kematiannya. Pada suatu waktu Supriyanto mendalami ilmu gaib, yaitu dengan melakukan ritual khusus di Gunung Slamet dan Gunung Srandil. Memang dari kacamata sejarah spiritual, Gunung Slamet dan Gunung Srandil ini merupakan pusat energi gaib yang cukup besar di tanah Jawa. Nah, dalam ritual di kedua gunung tersebut, Supriyanto itu mendapatkan sebuah wisik. Wisik itu istilahnya adalah bisikan gaib yang dilancarkan oleh makhluk-makhluk astral kepada pelaku-pelaku spiritual atau pelaku-pelaku ritual-ritual khusus seperti itu. Wisik tersebut yaitu memerintahkan Supriyanto agar menggali kubur ibunya tepat di waktu malam 40 dino, yaitu di malam ke-40. Itu dihitung semenjak ibunya itu meninggal. Nah, dalam tradisi Islam Nusantara sendiri memang ada tradisi khusus yang berkembang di Nusantara ini ya, yaitu untuk orang meninggal itu ada tradisi telung dinonan atau 3 harian, pitung dinonan atau 7 harian ya, terus kemudian patang puluhan dino atau 40-an hari ini, terus 100 dino atau 100 hari, terus 1000 dino atau 1000 hari semenjak orang meninggal itu. Nah, di waktu-waktu tersebut itu diyakini bahwa arwah-arwah orang yang meninggal itu akan menengok ke rumahnya gitu. Nah, maka dari itu diadakanlah amalan doa-doa, dzikir, dan sedekah. Ritual itu kita sebut sebagai acara tahlilan seperti itu. Nah, wisik gaib yang Supriyanto dapat itu pun yaitu menggali kubur ibunya itu dilakukan oleh Supriyanto, pemirsa. Dalam pembongkaran makam ibunya itu Supriyanto dibantu 9 anak buahnya ya. Supriyanto ini adalah seorang paranormal yang mempunyai mungkin murid ya. Nah, ini dibantu oleh 9 muridnya atau 9 anak buahnya. Tujuan utamanya yaitu adalah untuk kesempurnaan ilmu gaib. Kalau dalam istilah Jawanya yaitu sampurnone ngilmu. Setelah pembongkaran mayat ibunya, maka untuk ritual selanjutnya adalah upacara pembangkitan arwah, yaitu menghidupkan ibunya yang telah meninggal tersebut. Runtutan ritual pembangkitan arwah tersebut adalah seperti ini. Yang pertama, setelah mayat ibunya itu diambil dari makam, maka mayat tersebut disimpan di dalam sebuah kamar yang letaknya itu di belakang rumah Supriyanto. Kemudian yang kedua, jenazahnya itu diletakkan di atas dipan ya. Dipan itu adalah tempat tidur yang terbuat dari kayu, yaitu menggunakan alas tikar yang berwarna merah.
Kemudian yang ketiga, jenazah tersebut lalu dibungkus dengan plastik transparan atau plastik bening dan kemudian diberikan minyak wangi khusus atau pewangian-pewangian khusus. Mungkin tujuannya agar bau jenazah tersebut tidak menyengat seperti itu. Kemudian yang keempat, kamar itu kemudian ditutup dan Supriyanto itu melakukan ritual dari luar kamar bersama para pengikutnya. Kemudian yang kelima, ritualnya yaitu dengan membaca mantra khusus milik Supriyanto. Mantranya itu adalah seperti ini. Supri ngerancang kencono, pemimpin paguyuban muri-uri kesange tiang Jawi, medharaken sabdo aksara basa Jawi, nglajengaken nggantosaken sedalu natas nglipur paripurna, bilih boten manggih alangan kados pundi kemawon. Nuwun. Nah, dengan pembacaan mantra tersebut menurut Supriyanto itu bisa membangkitkan arwah ibunya yang sudah meninggal, sehingga menjadi sempurnalah ilmu yang dimiliki oleh Supriyanto ini. Namun akhirnya sebelum ritual itu selesai, warga itu ada yang mengetahuinya dan akhirnya itu melapor ke aparat desa setempat. Polisi pun kemudian menangkap Supriyanto dan kemudian dijerat dengan pasal 180 KUHP dengan ancaman hukuman itu 1 tahun 4 bulan. Aksi dari Supriyanto membongkar makam tersebut membuat warga kampung itu menjadi ketakutan, pemirsa. Saat malam hari tiba, tak satupun warga kampung itu yang berani keluar rumah. Suasana kampung pun itu menjadi sangat horor sekali. Mereka percaya bahwa meski ibunya Supriyanto itu telah dikubur, namun arwah tersebut belumlah tenang. Arwah tersebut konon dipercayai gentayangan menghantui para warga. Warga meminta upacara ritual bersih desa dan ritual permohonan maaf kepada para leluhur karena telah membangunkan mereka para arwah yang sudah beristirahat tenang. Pemirsa sekalian, kejadian ini sesungguhnya telah tertulis dan terdokumentasi di salah satu majalah misteri, itu di edisi 631. Nanti pemirsa kalau ada yang punya majalahnya itu bisa cek di situ. Nah, di situ sudah dijelaskan secara rinci sekali foto-fotonya dan kisah-kisahnya, yang mana sajian ini menjadi sajian utama di majalah tersebut. Nah, semoga kita bisa mengambil banyak hikmah dari kisah ini, bahwa ilmu hitam itu memang benar-benar ada dan memang benar-benar dianut oleh sebagian para spiritualis di Nusantara ini. Saya Patih Nur Alam undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.